Yo, welcome back to podcast Kekoreaan. Wah, after a long time. Selamat lebaran. Iya. Terakhir tahun lalu gak sih? Enggak dong, sebelum lebaran. Sebelum lebaran ya. Terakhir kita rekaman Rise sama 80s. Tapi karena kita gak mau 2 episode itu mukanya Rise mulu di Spotify kita. Padahal lebih tepatnya emang belum diedit. Enggak sih. Tapi kita kasih jeda nih. Iya, jadi kita gak bahas Rise mulu ya Allah. Udah ya. Rise Songkran mau dibikin episode sendiri. Wanaron kerjanya ngirimin fancam Songkran mulu lagi, ampun. Sungchan, luar biasa. Tapi ya gue sempat ngebahas itu sama Ais. Gue sempat ngebahas itu sama Ais ya. Gue bilang kayak kenapa ya Sungchan waktu di BSD nggak buka baju gitu. Ya beda dong, panas soalnya. BSD emang gak panas waktu itu kan panas. Mereka kan keringetannya parah waktu di konser Rising itu. Ya kan emang pengen gue aja. Iya. Tapi kan itu sesuai konteks karena emang Songkran kan festival Songkran air. Tuh seru banget anjir line up-nya. Sebelumnya tuh long shot. Sebelum gitu. itu di hari yang sebelumnya si Rise tuh long shot. Di hari yang sama Rise kayaknya perform gue gak tahu deh itu tapi apakah viral berbeda. ya. Viral kok lewat viral. mulu di gue Ya, di karena gue. algoritma lo gak sama, algoritma gue juga sama. Nah oke, anyway, kita gak bahas Rise hari ini ya. Ya bismillah. Kita gak bahas Rise. Kita hari ini mau ngebahas sesuatu yang lebih profound, lebih essential gitu. Apa? Mark ya? keluar dari NCT. Oh my god. Ini Dari Hiseng dulu gak sih? kabar mengejutkan, paling mengejutkan gak menurut lo? Iya, kalau Hiseng dulu. Diurutin ya. Akan pertama hebohnya Hiseng dulu kan. Hiseng dulu, dan ini itu gue lumayan kaget sih. Lumayan kaget karena mungkin lo emang ini ya, emang punya history kan sama Enhypen. Kan lo udah pernah manage event sebuah konser mereka. Lo pernah menyaksikan gimana engine tuh gila banget di Indonesia gitu. Dan pada akhirnya lo paham bahwa ketika satu grup dengan potensi fans sebesar itu, dengan jumlah fans semasif itu, terus ada member yang keluar, impactnya pasti gede banget kan. Nah, gimana lo melihat ketika kabar itu muncul, your first reaction, terus ngelihat kayak keramaian di sosial media lo seperti apa pada saat itu? Sebenarnya pas lihat pas pertama kali itu berita keluar, kayak lumayan kaget sih, kayak itu kayaknya Enhypen belum ada omongan masalah extend kontrak deh. Jadi dia emang di tengah-tengah kontrak cabut gitu. Beda kalau emang Mark kan dia nyelesain dulu kan gitu. Nah terus alasannya gara-gara pengen solo karir. Pengen mungkin passionnya di solo lah. Sebenarnya gue sebagai gue kan bukan engine ya, cuman pengamat casual aja. Gue sebagai pengamat casual, memang gue selama ini melihat Enhypen as a group bukan yang vokal power gimana-gimana ya. Kadang gue juga bingung ini main vokalnya yang mana gitu. Karena gue merasa karena kadang too much auto-tune atau mungkin range vokalnya sama, dibikin sama. Jadi gue gak tahu ini yang mana sih. Konsepnya mungkin emang kayak gitu. Apa konsepnya? Konsepnya emang gak ada yang backgroundnya, gak ada yang jongkoknya gitu. Gak ada yang satu kayaknya Wendy-nya tuh gak ada. Gak ada satu yang tarik high note-nya kayak gimana-mana. Walaupun ada, gue memang tidak mengenali gitu. Jadi full performance-nya aja. Pas gue Hiseng emang dalam hati gue, nih gue takut menyinggung engine-nya. Nih apakah dia capable solo gak sih? Gue kurang tahu nih. Emang tapi memang kalau di grup itu salah satu main vokalnya itu memang si Hiseng gitu. Jadi terus juga orang-orang kaget karena tuh katanya pas di Island tuh gue lupa. Mereka kan dari Island ya. Jadi kayak member pertama yang kepilih tuh Hiseng gitu. Jadi memang semua orang nih pada kaget gitu. Dia kayak picknya ya. Iya picknya. Kang Danielnya gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu, tapi ada yang bilang enggak kayak gitu. Jadi gue cuman biasa berdebat lah. Pendapat yang berbeda soal itu. Gue juga pikir kayak terus kalau gue ngeliat, kalaupun solo, lu apa ya? Jualnya apa? Iya, daya jualnya apa nih? Gue merasa ngebedain lo dari yang lain. Iya betul, gitu kayak kok dalam hati gue kok dia berani ya sampai keluar kayak gini gitu dalam keadaan kontrak belum selesai gitu. Tapi gimana gue merasa nih kayaknya ada yang aneh. Biasa kan kita suzon dulu sama agensi ya. Alasannya gara-gara pengen fokus solo karir. Jadi kalau dia mau karir solo dan tapi tetap Enhypen itu kayaknya nggak doable nih. Overwhelming karena kan ya. Betul, jadwalnya gila, world tournya itu beneran kayak sih sejujurnya. Emang kayaknya mereka kalau gue lihat sekarang itu world tour itu, dan emang gue rasa ini adalah satu skema yang dibikin sama Hype untuk semua artis mereka. Karena kayak gue pikir kalau perhatiin selama 2024-2026 ini
Hype itu selalu masuk ke daftar touring artisnya di US terutama, dan cuma ada 2 pemainnya di situ, Hype sama JYP. Jadi gue merasa mereka awalnya tuh JYP kan yang megang ya lewat Twice sama Stray Kids. Nah si Hype selama kurun waktu 2 tahun itu kan gak ada BTS. Jadi mereka butuh ngejarnya pakai ENHYPEN. Ngejarnya itu pakai artis yang lain, gak cuma ENHYPEN, karena kayak Les Seraphim juga, kayak Eyelid juga udah mulai dibawa ke situ gitu. Dan untuk pasar US itu JYP itu megang banget dengan, gara-gara dengan Stray Kids gila sih. Iya makanya Seventeen kan jadwal turnya tuh baru selesai, langsung tur lagi gitu. Sekarang lagi fancon nih, abis fancon umumin tur lagi gitu kan, itu cepet banget. Jadi emang mereka, gue ngerasa ngelihat pattern itu, makanya gue pas Hisung keluar ini agak merasa pengumuman Believe tuh kayak emang nggak bisa itu ya gitu kan. Karena ada juga orang bandingin sama TXT. Betul, karena nih Yeonjun bisa nih. Banyak banget sebenarnya kalau di petisi yang di change ORG-nya pun juga bilang kayak K-pop tuh ini tuh bukan sesuatu hal yang baru kan di K-pop sebenarnya. Tapi kenapa lu kayaknya nggak ada fight banget untuk bikin mereka jalan beriringan aja. Jadi Hisung nggak keluar dari ENHYPEN dan tetap ada jalan di situ. Terus pas gue lihat nggak bisa sih ini. Kayaknya memang ya. Kasihan Hisungnya sih di satu sisi kayak udah dia lagi pengen explore musik yang baru gitu, tapi mau masuk pakai waktu yang mana nih gue? Nggak ada. Nah gue pada akhirnya di situ baru yang menemukan yang pantes. Iya pada gitu. akhirnya gue awalnya curiga kan ini pasti yang ada aneh. Ada yang aneh nih, apa mungkin ada konspirasi Hisung apa sama membernya berantem atau apa kali sama Jake nih gitu. Terus kayak udah putus sama Nikki. Siapa sih dia shape-nya kalau di ENHYPEN? Maaf kurang tahu gue sejujurnya. Gak bisa ya kita kurang familiar. Kita gak bisa spekulasi itu ya. Kita gak tahu ya gitu. Terus gue tuh mikirnya pasti ada yang salah nih di agensinya atau sampai kayaknya kenapa nggak tunggu paling tinggal 2 tahunan lagi sih tahu gue ENHYPEN-nya untuk masa tenggang untuk perpanjangan kontrak kan. Nah di situ muncullah narasi OT7 ini tuh dan itu trending di mana-mana kan karena ENHYPEN tuh fanbase-nya gede banget kan di Western gitu. Jadi memang untuk apalagi mostly kalau fans barat itu suka dengan dinamika as a whole group gitu. Jadi kalau ada Seven or None lah gitu. Walaupun pada akhirnya lama-lama akhirnya bikin masa baru. Iya betul, masa baru lagi jadi antara OT6 OT7 karena yang OT7 itu mostly kayak udah kita boikot aja lah, kita maunya ada Hisung. Sedangkan kalau yang udah kayak ya udah kalau Hisung mau keluar ya kasihan dong membernya. Biasalah muncul gejolak-gejolak fandom kayak gitu, menurut gue udah biasa sih. Wajar ya. Wajar, dan lu mau pilih side yang mana terserah sih. Dan tidak pun juga sebenarnya kan. Iya ya. Dan juga mungkin yang gue sayangkan narasi kayak Hisung nih egois banget ya, nggak mau nunggu kontraknya kelar dulu. Kan menurut gue lu idol, lu deserve egois sih dengan apa yang udah lu lalui, dengan schedule seketat itu, dengan fans lo yang senyebelin itu. Lu mau egois boleh banget. Dan ini kasar-kasarnya gue ya. Berarti Haechan boleh dong pacaran. Boleh kalau menurut gue boleh. Iya. Bebas-bebas aja. Iya bener sih. Gak salah juga. Dan arti gue egoisnya dia tuh kayak seakan-akan tuh Hisung kayak kriminal, gak juga. Gue mungkin setelah kesini ternyata akhirnya Believe confirm ulang kalau ini udah keputusan bulat. Jadi memang gak lo maupun gak memungkinkan. mau ada petisi 1 miliar sign pun kayaknya ini udah keputusan bulat. Bahkan kan akhirnya Hisung bikin Instagram kan, namanya Evan. Evan itu. Jadi memang bacanya Chris Evans. Ini kayaknya alter egonya dia kalau mau solo nih, kayak apa namanya Ivan. Jadi kayaknya memang dari awal sebenarnya Hisung itu udah punya musikalitas sendiri lah gitu. Jadi memang dia pengen kembangin setelah dari ENHYPEN ini. Jadi gue kadang suka nggak habis pikir, kayak ada argumen, dia cuma jadiin ENHYPEN batu loncatan. Lah ya kan dia debut di situ, ya wajar aja dong. Betul. Emang itu salah satu part of karir dia, portofolio dia. Ya lu mau bilang itu dia cuma batu loncatan, itu udah historinya seperti itu. Kayak lu gak usah denial kok. Dan gue rasa kayaknya di sini kayak udah harus grow up kayak ya udah memang udah ENHYPEN tinggal berenam, tapi memang kelihatan dalam buru-burunya ini, dalam artian masih banyak konten-konten yang dikasih bertujuh nih. Konten-konten yang udah sisaan lama, kayak kan dia baru sama BCA nih.
Itu kan itu masih si Hisengnya masih ada kan. Terus dia tuh konten sama Dunkin Donuts itu udah lama syutingnya, tapi masih tetap ditayangin. Itu berarti nggak masuk. Itu mendadak banget berarti. Itu nggak masuk breach of contract ya. Nah makanya tuh gue juga ke pihak pengiklan. Pengiklannya itu, nah itu gue juga kurang tahu sih. Dalam artian gue merasa ini yang buru-burunya. Kenapa ya dia diburu-buruin banget. Sedang biasanya tuh kalau member satu keluar, udah tuh konten-konten yang masih ada membernya iya kan? Dihilangkan kan. Kalau ini kan dibiarin aja. Bahkan mereka masih fansign. Bertujuh. Dan enggak bertujuh, si Hiseng tadinya tuh fansign dalam artian dia masih di ENHYPEN, tapi karena dia keluar disebut fansign sendiri nih gitu. Tapi dalam sebenarnya masih rangkaian ENHYPEN penjualan albumnya ENHYPEN gitu. Jadi gua rasa sih ya udah emang udah jadi keputusan bulat ya, udah nggak bisa diapa-apain. Jadi tinggal lo mau dukung atau tidak, keputusan ada di tangan kalian. Tapi ini yang lucu tuh sebenarnya adalah bagaimana belief keterburu-buruannya itu sih menurut gue. Betul, yang dipertanyakan itu. Yang dipertanyakan, dan itu kan sesuatu yang kita nggak mungkin dapat jawabannya kecuali kalau nanti kontrak mereka udah selesai, mereka speak up-nya lebih bebas gitu kan. Nah, kan setelah Evan ngeluarin foto profil, ENHYPEN juga ngeluarin foto profil kan berenam. Yang tinggal berenam ya? Iya. Dan itu gue kayak ini fotonya pasti bareng anjir. Orang style fotonya sama, hitam putih kan, fotonya sama. Terus udah gitu kayak backgroundnya bawang putih doang gitu kan. Gue tahu fotonya si Evan Hiseng, tapi gue nggak tahu kalau yang ENHYPEN baru, cuman emang nggak ada di sosmed, baru kayaknya certain media aja yang ngerilis itu. Terus kemarin Sumpi bikin artikelnya kan, terus gue kayak lihat anjir ini mah fotonya bareng anjir di tempat yang sama, gue yakin. Iya. Tapi ya spekulasi soal konflik antar member dan segala macam gue jujur nggak ngikutin dan agak sedikit nggak relevan juga sebenarnya. Gue nggak menemukan hal itu sih. Karena gue pikir juga kayak ketika lo merasa karir yang lo sudah jalani selama ini nggak sesuai sama hati nurani lo, gue merasa Hiseng berhak untuk do something more sebenarnya. Sebagai musisi gue mendukung dia sih untuk explore itu, untuk yang kayak keluar dari jalur itu. Dan gue masalahnya mungkin karena gue nggak suka sama beliefnya sama hype-nya ya, jadi keputusan ini akan kembali ke kayak anjir jahat banget dia nih agen pasti gitu pada akhirnya. Cuman secara personal, secara Hiseng sebagai artis, ketika gue ngelihat profile Evan, terus gue baca kan kenapa dia milih nama itu, terus musik seperti apa yang rencananya ingin dia keluarkan gitu, gue malah jadi justru lebih excited mendengarkan musiknya dia. Karena di titik ini gue merasa K-pop tuh udah se-fabricated itu gitu ya. Jadi gue pengen sesuatu yang fresh. Walaupun mungkin gue tidak bisa bilang kalau misalkan Evan gak akan fabricated juga, gak juga. Cuman kayak at least dengan alter ego yang baru ini ada sedikit personal story atau ketulusan dalam porsi yang gak gue dapatkan ketika gue mendengarkan K-pop gitu. Jadi gue makanya ketika Jennie ngeluarin Ruby, ketika Rose ngeluarin Rosie, itu gue tuh kayak ini beda banget. Ini yang mereka mau, banget, ini yang personal banget. Dan di situ gue jadi kayak mengapresiasi gimana kayak YG, gue nggak stan, tapi kayak gue mengapresiasi kayak oke, lo boleh silakan, lo mau ngapa-ngapain aja silakan, tapi kalau lo tapi kontrak lo sebagai Blackpink pokoknya jelas selama 2025 2026 tour aja udah gitu, nanti sisanya lo bebas mau sendiri gitu. Dan itu jadi lebih sehat somehow kan. Jadi karena artisnya juga nggak terlalu merasa terbebani dengan aktivitas mereka yang sebagai Blackpink terus tanpa mereka nggak bisa explore sama hal yang lain. Karena ya to be honest, dengerin album Deadline kayak apa? Nggak ada. Kayak lo gini doang. Itu tuh even mungkin kalau lo bukan tipe pendengar lagunya Rose yang solo gitu, mendengarkan lagu ini pun kayak apa gitu loh jadinya. Nggak ada kejutannya, nggak ada sesuatu yang nendang-nendangnya. Tracklistnya juga cuma 6 dinamika emosi seperti apa yang lo mau, yang lo harapkan gitu kan. Jadinya gue kayak ya kalau emang Hiseng merasa dia lebih bisa berkembang dan lebih bisa menjadi diri sendiri dengan Evan, gue tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang harus di against gitu lah. Kita harus menghalang-halangi atau kita yang kayak ngecap kayak wah pengkhianat nih gitu. Iya, kayak apa sih? Baekhyun tuh pengkhianat baru. Balik lagi ini tuh sama aja kayak yang Bang Yedam sih, yang dia keluar dari Treasure. Iya benar. Orang-orang kaget karena dia bayangin
Bang Idam tuh mungkin salah satu OG yang udah pasti debut di Treasure, kayak ini salah satu kayak apa ace-nya Treasure lah gitu. Tapi emang dia keluarkan alasan keluar juga karena benar dia lebih suka, dia kan bikin alter ego baru kan yang Dimorex. Jadi lagunya emang lebih R&B. Jadi kayak mungkin dia nggak suka dengan kultur idol gitu. Kadang gue suka sebel deh. Ada ya sentimen ketika Hiseng keluar ini kayak lu lihat aja kalau member keluar tuh pasti nggak ada yang bisa sesukses atau nyamain sama grupnya kayak Bang Edam keluar apa? Karena dalam hati gue kayak ya si Bang Edam emang scale-nya yang kecil-kecil aja, lu kata R&B mau bisa semasif fandom K-pop kan gak juga gitu. Gak akan bisa. Jadi kayak lu kenapa sekarang tuh benchmarknya selalu angka gitu loh, padahal gak semua kayak gitu, gak butuh. Itu juga yang jadi alasan kenapa sih Mark keluarkan. Lu kalau baca itu maksudnya tidak semua harus angka. Tidak semua harus angka. Dan kadang-kadang ada juga artis yang merasa kayak kalau ya gue merasa self accomplished kalau gue bisa mengeluarkan musik seperti ini, kalau gue bisa berkarya sesuai dengan apa yang gue inginkan. Maksudnya kayak even penjualan lu cuma 2 gitu misalnya, kan yang penting kan dia merasa puas dengan hasil karyanya dia gitu, maksud gue. Iya, sekarang kan juga, dan itu pun juga sebenarnya udah cukup untuk bisa kita validasi bahwa ya udah, dan pada akhirnya gini loh, kalau misalkan mereka keluar dari grup atau misalkan dia solo karir gitu ya, terus dia udah melakukannya itu tapi nggak berjalan sesuai rencana dia atau mungkin sesuai ekspektasi dia gitu, berarti kan bagus untuk pendewasaan dia secara personal gak sih? Yang kayak ternyata ini gak bisa ya, lu kita cari lagi cara yang lainnya segala macam gitu. Itu yang gue lihat dari Tiffany Soshi. Iya. Waktu di SM, SM dengan solo template-nya SM dengan solonya dia, dan dia cuma dapat satu mini album kan yang I Just Wanna Dance itu kan. Dan gue merasa itu oke, Tiffany punya ada keleluasaan lah sebagai dia Tiffany gitu di situ gitu ya. Tapi masih ada restriction yang artis SM-nya gitu loh. Nah, ketika dia udah solo, dia nemu satu ruang baru di situ kayak, wah, this is a very new kind of music yang dia nggak pernah coba, dan dia lebih involve sendiri, dan baru akhirnya dia muncul ke album yang Born Again kan. Yang di situ baru udah mulai agak beragam tuh warna yang dia tampilkan gitu. Tapi bagusnya gue merasa hard worknya Tiffany itu kelihatan ketika ini nggak works, yuk pindah yuk gitu. Ketika ini nggak works, pindah lagi yuk gitu. Jadi dia tuh punya support systemnya tuh enak. Dia juga punya mindset yang emang dia tahu gimana apa yang dia mau, dan dia tahu gimana juga acting, gimana menavigasi semuanya gitu kan. Yang pas dia memutuskan nemu jodoh gitu kan. Ketika dia mutusin buat hiatus dari Soshi pun kan, dia nggak langsung bermusik kayak ya sebutlah misalnya dia nggak langsung bikin album solo gitu ketika dia hiatus, tapi dia bilang dia sekolah acting dulu kan. Jadi dia beneran ngilang dulu, baru dia muncul lagi, baru dia balik lagi dengan musikal, terus album dan segala macam. Jadi gue ngelihat dengan lo dapat kebebasan seperti itu, lo malah jadi berkembang gitu. Nah, itulah yang gue harapkan juga ketika siapapun keluar dari grup memutuskan karena mereka merasa gue nggak inline lagi sama musik grup ini, atau gue nggak setuju dengan arah yang manajemen tawarkan untuk grup ini gitu. Makanya itu ketika Hazen keluar, oke, gue cukup appreciate dengan alasannya. Dan Mark tadi juga yang lo bilang, cuman yang kalau lo punya ada sedikit attachment ke Mark karena lo suka sama albumnya kan. Kalau gue kan lebih ke yang kayak gue suka Mark as a personality, like gue suka Mark sebagai Mark NCT sebenarnya, bukan Mark sebagai musician gitu. Gimana lo ngelihat ketika Mark? Nah, itu gue juga kaget kan, gue langsung chat ke lu. Bahkan kayak top of mind gue adalah dia keluar sebelum Win-Win. Itu paling shock di antara shock. Win-Win itu masih NCT loh, dia masih di list di NCT kayak. Dan gue melihat surat lu, kalau menurut gue kenapa ini jadi perbedaannya sangat jomplang antara Hiseng dan Mark. Mark itu kalau lu lihat lo tulisannya panjang banget dia kan, terus tulisan tangan gitu. Dan gue merasa kayak, dan itu emang udah kayak kita juga jadi fansnya pun udah nih nggak bisa lo mau bikin petisi or apa, ini emang karena kemauan dari si Marknya, dan juga emang bertepatan dengan 10 tahun 10 tahun kontraknya emang udah selesai. Ya udah, jadi dia nggak perpanjang kontrak kan, kayak
ya udahlah, kalau Mark tuh emang udah closure-nya gitu, udah nggak bisa diapa-apain. Dan mungkin yang salah satu yang paling gue notice adalah ucapan dia di surat. Gue tuh gue nggak menyangka ada yang awal yang gue niatnya untuk jadi musik ada cuman sekedar basking aja, gue bisa jadi idol yang seperti ini. Jadi dia tuh kayak emang gue udahan mau jadi idol. Udah cukup lah, ya. Porsi gue jadi idol karena dia mungkin udah dapet panggung sebesar itu, karena udah dari awal dia tuh niatannya emang mau yang scale yang kecil-kecil aja, yang humble aja, yang cuma modalan gitar dan segala macamnya. Jadi kayak memang bahkan gue awal pas itu announce dia keluar kayak masa sih bahkan dia nggak mau tetap di NCT walaupun keluar gitu, tapi dia beneran berhenti pensiun as NCT. Kayak setelah melihat dia itu udah aktif dari dia tuh ya Mickey Mouse Club nggak sih, masih eranya Mickey Mouse ya. Iya. Mark itu dari SM Rookies dia kan masih SMP. Iya bayangin kalau kayak bawa aja kali ya gitu. Kayak gue kalau bayangin masa kecil lu habiskan di entertainment gitu, kayak gue akan dalam hati gue sih kalau kasar-kasar gue muak sih gitu. Ya, bukan berarti gue benci fans atau benci member NCT-nya ya. Tapi ada titik dimana lo udah kayaknya udah deh. Iya cukup gitu. Kita aja yang cuma kerja 9 to 5 kayak aduh pengen udahan deh gitu. Padahal iya kayak aduh apa ya, pengen misalnya mau pasif income aja deh gitu, apa lele gitu, usaha lele gitu yang dirasakan oleh yang dirasakan Mark juga. Jaswar lah pasif income, just tip bareng tiket Mark X. Apalagi Mark itu NCT Dream iya, Super M iya, Solo iya, NCT 127 iya, NCT yang biasa juga iya. Dan katanya ada yang ngelis kalau dia itu hampir ikut semua jadwal per NCT-an, paling cuman berapa kali gitu, bisa dihitung sama jari lah, saking dia tuh emang konsisten. Dan ya udah nih gue ngerjain schedule gue gitu loh. Dia gak pernah hiatus tau selama NCT. Gak pernah kan? Kayaknya gak pernah ada Mark tiba-tiba hiatus karena masalah kesehatan. Beneran gitu. Biasa kayak gue kalau jadi dia anjir badan gue juga udah capek kali ngasih gitu. Kayak terus tapi muncul juga isu. Untuk dia gak masuk wavy ya. Cuman itu kayaknya yang dia gak bisa tuh. Super M lah. Makasih dengan line lo yang gacor itu tuh, yang di Joping. Terus juga ada isu-isu katanya dia itu lumayan Kristen yang dia Kristen taat ya. Katanya dia tuh mau misionaris gitu. Ya dia bilang karena bertepatan dengan Yesus apa gitu pas dia announce keluar, gue lupa. Biasa ada sisi lain ya dari dihubung-hubungin gitulah. Tapi emang ada dia itu memang Kristen taat. Jadi ada yang bilang kalau dia tuh kayaknya mau apa ya, misionaris gitu, fokus beragama, entah nggak bukan hijrah jadi pendeta, gue juga nggak tahu. Tapi bercandaan fans kayak gitu ya. Kayak waktu ini kan, waktu siapa Sonye ya pas Wonder Girls kan juga gitu. Jadi waktu itu kan dia tapi dia ikut suaminya sih. Jadi dia keluar dari grup jadi misionaris kan bareng sama suaminya. Posting Charlie Kirk kan sempat heboh juga sih. Iya itu sempat heboh juga. Jadi emang sealira sama si Won sih jujur. Jadi pas masa-masa itu si Sunyi juga gitu. Jadi kayak maksudnya ya mungkin aja ada kemungkinan itu mungkin ada karena kalau ngelihat di K-pop secara keseluruhan itu bukan sesuatu hal yang baru gitu loh. Cuman emang gak sering muncul dan gak sering dipublikasi aja. Cuman kalau yang Sunyi waktu itu mungkin terpublikasinya karena memang Wonder Girls lagi dia kan keluar di peak-peaknya Wonder Girls kan, Sunyi waktu itu. Jadi kayaknya itu yang bikin orang-orang jadi fokusnya langsung berubah kayak dia jadi misionaris ikut suaminya dan segala macam. Iya itu sih gue dan juga ternyata member yang lain pun juga ngasih support kayak ya udahlah emang udah komentar di Instagramnya. Iya kayak emang udah diomongin baik-baik sehat lah. Bukan yang kayak tiba-tiba keluar terus abis itu seperti orang asing. Atau enggak ada lawsuit ya enggak lah jangan satu manajemen di Starship tapi seperti nggak kenal gitu kan. Itulah. Jadi menurut gue apa ya udahlah. Dia bakal comeback menurut lo sebagai Mark yang dengan musik yang baru kayak Evan juga jatuhnya gitu ya. Menurut gue itu sih sama sih. Tapi memang beda terms and conditionnya ya, yang bikin Hee sama Mark itu beda gitu. Jadi dia emang udah nggak panjang kontrak, dia pasti akan gabung manajemen baru dan segala macam. Gak lama setelah itu orang-orang udah ada ini kan isu-isu Ten juga nih ternyata bener kan. Iya Ten ya bener. Ten tuh juga OG NCT kan. Ten juga OG SM Rookies kan. Tapi dia artis Thailand pertamanya SM. Oh iya, tapi kan dia mau komit tetap di grup ya gitu. Sebanyak apa? Sebanyak apa bilang. Enggak, gue tidak meragukan Ten, tidak. Cuman kayak pasti sebelum lo merasa solo karir lo itu accomplished gitu pasti akan lama kan. Udah gitu kan Wavy bukan tipe grup yang
sering comeback kayak NCT Dream juga gitu, dan bukan yang turnya gede-gede amat juga gitu. Di Jakarta juga sepi amat kan konsernya gitu kan. Maksud gue kayak even konsernya scale-nya lumayan lah. Konsernya Ten aja kan sampai cancel kan waktu itu, yang solonya dia kan emang sempat mau kesini? Sempat mau kesini, tapi kan waktu itu cancel kan. Cancel ya? Terus isu-isunya kayak iya orang yang beli tiket cuma 30 gitu. Tapi dia beda pasar sih. Kayak dia di China sama Thailand. Bener. Nah gue sih merasanya kayak gak apa-apa sih Ten, lo pulang aja. Yang selama lo masih bisa hidup dengan kerja di entertainment gitu ya, endorse aja setahun 5 kali juga itu cukup anjir buat hidup gitu kan, kalau lo sebagai Ten gitu. Apalagi kan dia gue merasa terms and conditionnya member NCT kan nggak terlalu yang kayak di awal tuh mereka dilepas aja sebagai kalau lo mau punya sosmed sendiri ya udah lo punya sosmed sendiri nggak apa-apa gitu kan. Walaupun kita nggak tahu nih postingan-postingan itu seberapa banyak sih yang akan diatur sama agensi, atau seberapa banyak agensi memanfaatkan itu sebagai ini tuh punya kita gitu kan. Karena gue yakin pasti ada porsinya lah, walaupun mungkin gak banyak, gak kayak yang berapa persen yang SM minta dari CBX, 10% ya. Nah mungkin kalau sosmed cuma kayak 2,5 kali, kayak sedekah gitu 2,5 kali ya gitu. Tapi nah gue ngelihat masing-masing member NCT kan punya presence yang kuat juga di sosmed mereka masing-masing gitu. Jadi buat Ten gue rasa kalau misalkan Taiko Inoi dia ya endorse Taiko Inoi menuju ke Ten as a solo artist yang dia mau, dia masih bisa jualan merch yang dia gambar sendiri dulu. Dia masih bisa endorse apa dulu. Duh banyak banget deh opportunity yang bisa lo raih setelah keluar dari SM gitu. Bener deh. Lihat aja Kejong gitu. Lu lihat aja Taemin. Walaupun masih di boykot berapa tahun gitu. Taemin bisa ke Coachella. Menurut lo kalau dia di SM gak akan dikasih. Tidak akan diusahakan. SM lebih ngedahuluin Aespa ke Coachella. Karena ke trigger Blackpink udah terkenal duluan kan. Jadi Coachella kita harus bikin Aespa nih. Sementara kayak Shiny kurang Coachella oriented, apalagi musik-musiknya coba. Gara-gara Onyu Taemin ke US, Ki akhirnya dikasih ke US kan. Kayak gitu. CBX Baekhyun ke US, Kai akhirnya juga ke US, bilang tumben-tumbenan nih ke US gitu. Pokoknya emang harus ada yang trigger. Harus ada yang lebih dulu, nggak mau kalah kan, ini kan kayak gitu. Iya. Maksud gue kayak ketika Aespa di Coachella itu kayak anjir. Padahal secara senioritas gitu ya, kalau kita mau ngomongin Korea gitu, senioritas kayak lo ada Red Velvet anjir gitu. Secara maksudnya mungkin musik mereka nggak yang dar next level segala macam, tapi bagus coy musik Red Velvet itu bukan musik yang tidak bisa dinikmati. Iya, Bad Boy gitu mah cocok banget di Coachella. Cocok banget, makanya gue pikir. Jadi ya emang ini sih kayak agak petty sih kesannya ya. Cuman jadinya ya gitu. Harus ada yang ini, kalau SM tipenya gitu harus ada yang trigger tetap gitu. di SM juga tetap bagus kok gitu. Kayak tapi gue gak suka narasi itu kalau keluar SM susah loh. Terkenalnya siapa nggak juga. Sekarang udah nggak gitu. Nggak kayak gitu coy. Sejak SM udah nggak di top of the top lagi. Kayaknya akan ada kesempatan lebih besar gitu maksud gue. Taemin nih kayaknya kayak sesuatu yang harus dirayakan banget gitu loh. Iya, walaupun memang dia ada sedikit gara-gara BPM 100 ya itu ya. Tapi kan dia satu agensi sama GD sekarang tiba-tiba gila. Itu masuk Galaxy, anjir gue itu gak dia nyangka. Udah support lu, udah GD dan Taemin ini udah tinggal selangkah untuk collab yang gak mungkin ada seandainya itu masih di SM. Iya kan, gak mungkin dikasih anjir. Gue kayak wah. Ini kayak GD Taemin oke sih kalau bikin. Dan itu si Galaxy Corporation itu kan labelnya si Empire kan. Empire ini punya orang Palestine kan. Jadi gitu. It's a very good cause gitu loh. Mereka gabung ke situ tuh kayak green flag banget, ngerti gak sih maksud gue? Udah green flag banget. Sebenarnya kalau si Galaxy Corp sendiri sebenarnya mereka tuh bukannya mereka perusahaan AI ya? Perusahaan AI aslinya gitu, perusahaan AI. Tapi ketika of course bisnis gitu, dan G-Dragon lagi ngambang nih, belum ada manajemen baru yang bisa dimasukin gitu kan ya. Tentu saja mereka akan fight buat itu, tapi mungkin lewat channelnya GD mereka ketemu sama si label si Empire itu, yang mana emang namanya siapa, something Gazi gitu, yang dia nih orang Palestine yang emang dia orang Palestina. Iya, orang Palestine. Terus good cause lah intinya, kayak ini manajemen secara struktural emang
anti Israel banget gitu. Maksudnya kayak yang kayak ini green flag banget nih, enggak genosida nih coy gitu. Kebalikan yang katanya label besar yang di backup katanya. Iya, ini udah green flag banget. Dan gue pas gue tahu timing keluar dari BPM dari Ice pas kita nonton Rise. Jadi kayak timing keluar dari BPM tuh gue kayak, hah emang iya gue kan belum. Karena BPM-nya lagi kacau kan. Iya gue kan belum. Itu kan pada cabut semua. Terus udah sampai si BX juga cabut kan. Belum announce tapi mereka udah ngasih notice. Terakhir tuh kayak mereka udah ngasih notice kalau kita mau cabut itu. Tapi ya cabut aja anjir. Orang terakhir kan Isenggi kan yang udah ngasih announce juga. Terus udah cabut. Dan yaudah ini udah BPM udah diambang kehancuran sih. Udah sih. Gue kayak duitnya udah habis kali. Ya duitnya udah habis, orang gak digaji. Kalau lu gak digaji masa ya lu bertahan The gitu Boys kan. juga lagi ngawang kan. Dan The Boys ini ada ini lagi baru nih. Ada kasus baru lagi yang soal license live streaming konser. Belum dibayar ya? Bukan, jadi kasusnya itu kayak belum breach of contract sih kalau menurut si vendor yang satu. Sementara kalau menurut 100 dia bilang kayak ini nggak breach of contract, gue merasa mereka itu nggak capable waktu menangani live streaming konser yang sebelumnya. Jadi kita pindah vendor karena kita merasa mereka nggak capable gitu. Tapi si vendor yang pertama kayak but in the middle of this gitu, kayak kita kan masih ada kerjasama terus lo pindah kayak segala macam. Jadi mereka berantem nih soal license. Cuman ya itu bukan masalah The Boys sih sebenarnya. Itu emang kayaknya 100-nya aja yang agak susah aja gitu. Tapi ya gue silver liningnya sih akhirnya CBX mendapatkan risiko yang mereka tunggu-tunggu. Jadi gue kayak ya kan ini yang lo fans kan itu kan yang bukan fans, kayak publik kan merasa kayak ya lo keluar dari EXO terus lo greedy segala macam, ya udah ini risikonya kan. Menurut gue kayak ya udah bagus gitu kan. Ya ini kan yang lo tunggu-tunggu kan. Ya udah kejadian terus lo mau apain lagi gitu. Mau nunggu dia sampai jatuh miskin kayak apa untungnya buat lo. Dan sekarang udah tinggal nunggu mereka. Gue sih yakin kalau mereka nggak akan masuk ke fase boykot sebagai artis di entertainment Korea karena SM kan udah nggak sekuat itu lagi kan sekarang. Jadi udah nggak ada alasan untuk SM, udah nggak ada isuman soalnya. Udah nggak ada lagi yang bisa boykot gitu kan. Jadi udah nggak ada alasan buat mereka untuk menghalang-halangi CBX buat beraktivitas gitu. Lagi pula kalau mereka menghalang-halangi CBX buat beraktivitas kan itu berarti mereka juga nggak bakal dapet portion of the royalties anyway kan. Jadi gue merasa kayaknya mungkin generasi SM yang sekarang udah kayak ya selama mereka masih bisa produktif, meaning kita dapat duit dong dari mereka gitu. Jadi ya gue masih interest buat nungguin nasibnya CBX nih sekarang gimana nih sebagai CBX. Karena kalau di EXO kan emang udah enggak kan, mereka udah kayak fix nggak bakalan balik lagi lah. Gue feeling gue juga nggak akan balik lagi. Udah nggak akan balik lagi dah gitu. Kayak gue udah nggak ada keinginan untuk, atau udah nggak ada harapan lah buat gue lagi. Di satu sisi gue juga melihat POV dari fans CBX sendiri. Ini fans Baekhyun sih, kayak dia pun juga nggak mau dia balik EXO. Kayak bayangin dia udah dianggap kayak Judas kan, mengkhianat gitu, yang bikin EXO kayak gini. Kayak ya udahlah, lu mau diterima udah nggak diterima lagi sama fandomnya sendiri ya gimana ya. Itulah ya udah. Tapi kalau konflik kayak gini udah meant to be, pasti udah punya POV masing-masing sih. Dan PR-nya cuman gimana menerima kondisi yang baru aja gitu. Karena kalau kemarin kayak gue sempat sih ada di fase-fase denial gitu kan, yang kayak gue masih pengen mereka balik dan segala macam. Tapi setelah itu kayak ya udah. Dan gue merasa sekarang EXO secara eksistensi masih masif, masih masif, tapi secara musikalitas yang kayak ya MV lo aja AI anjir kayak apa gitu kan. CBX EXO. EXO yang Crown kan ada part the portion of the MV kan kayak ya teaser lo aja AI ini gimana lo mau mempertahankan kayak the quality gitu. Kayak gue cuma bisa bertumpu sama Kyungsu, udah itu aja sekarang. Udah gitu dia lagi viral lagi gara-gara popcorn. Iya itu kenapa bisa viral sih? Gue gak paham tiba-tiba di melon anjir kok tiba-tiba popcorn gitu. Kayak buat Kyungsu gue masih berharap dia akan terus. Gue nungguin album solonya sih karena emang gue suka gitu. Tapi kalau di EXO ya gue cuma bisa bertumbuh sama Kyungsu karena siapa lagi yang bisa gue andalkan dalam vokal. Makanya kemarin pas gue lihat setlist X Horizon kayak anjir mereka berani bawain tempo tapi ternyata nggak ada part yang harmonis. I can believe. Nggak ada part yang harmonis, jadi kayak dum. Jadi di aransemen ulang. Ya of course lah disesuaikan sama porsi vokal 5 member yang lain kan. Tapi kayak ya gitu. Ya gitu. Gak mampu.
nggak mampu buat bikin akapela. Ya udah, ya mau gimana dong, anjir. Itu sesuatu yang lo nggak bisa deny nggak sih? Kalau Iya. kayak iya nggak bisa. Iya. Itu kan lo butuh Xiumin di situ, lo butuh Suho di situ, lo butuh Kyungsu, lo butuh Baekhyun, lo butuh Chen di situ. Kalau dumnya doang ya Chanyeol juga bisa. Juga bisa, tapi harmonize gimana? Yang bagian itunya ya. Iya. Kyoji ini yang bagian itu. Iya. Siapa Sehun? Ya udah sih, lu bayangin ya. Aduh nanti nih bahas lagi. Gue yakin Ron mau bahas selama sejam nonstop. Kita baca curhatan ya kan sekarang. Ya. Ini ada lagi yang keluar. Siapa yang keluar? Siapa yang keluar? DKZ bubar. Kesayangan DKZ lo. bubar. Jae-chan. Tapi kan mereka masih under the same Emang company. Jae-chan yang semantic namanya error kan Jae-chan ya? Jae-chan. Oh. Iya maaf lupa. Iya semantic error. Tulang kan tidak mampu membawa DKZ untuk terbang lebih jauh. Tapi mereka masih di manajemen yang sama. Masih tapi kayaknya emang udah usai ya. Iya kayaknya mereka juga secara kos nggak sanggup nih kita mau bikin lo sebagai boyband lagi juga, ya udah mending sendiri aja tapi masih di manajemen yang sama. Terus apa lagi yang keluar? Siapa lagi? Apa yang keluar sekarang? Emang lagi era-eranya perpanjang kontrak dan pembubaran grup sih jika dianggap tidak ini ya. Win-win belum? Yang kocak waktu itu kan mereka ada di the show ya, Win-Win, Sungchan masih di NCT tuh, Sungchan sama Mark bertiga tuh menang terus encore bareng tuh di the show. Baru-baru ini recent. Enggak udah lama. Lu masih lihat itu lucu banget si awkward ya? Sungchan sama Win-Win nggak nyanyi Mark doang kan, sampai Marknya tuh sampai kehabisan nafas. Lucu banget. Aduh. Itu NCT. Pas masih NCT. Terus fansnya bercanda kalau Sungchan ini udah keluar dari grup tapi masih di agensi. Win-Win Mark keluar dari grup, keluar dari agensi juga. Win-Win nggak keluar dari grup, nggak keluar dari agensi, tapi berasa keluar grup dan keluar agensi. Jadi kayak lucu aja bercandaan. Gue berharap Win-Win ya establish as an actor aja, karena maksud gue kayak sulit kan buat negara sebesar itu gitu kan, sulit juga buat jadi established actor yang emang lo bisa dapat job terus dan dikenal terus dan viral terus gitu. Tapi in this era of short form video sih menurut gue dia jadi dracin aja ya. Yang penting dapat duit, maksud gue mah yang penting ada pemasukan aja gitu. Menurut lo nanti siapa lagi nih yang announce keluar ya? NCT. Feeling gue Yuta. Yuta juga kan udah sold arena ya di Jepang ya, udah megang ya. Yuta sih gak apa-apa. Yuta, Johnny kayaknya enggak. Johnny Taeyong enggak. Johnny Doyoung kemungkinan bisa keluar. Dia bisa sendiri tahu, iya. Menurut gue dia tuh konser di Korea kan gede ya. Gue merasa Doyoung Jaehyun tuh ini SM loyalis. Masih? Iya. Menurut gue Johnny. Menurut gue Johnny yang loyalis menurut lo? Iya. Johnny, Taeyong. Gak mungkin Taeyong tuh. Iyalah Johnny lebih lama dari Suho aja. Trainingnya. Dia itu Taeyong kan kayak gimana pun dia tanggung jawab ya. Leader center of Neo ini, darah Neo mengalir di menurut gue tuh ada komen kayak Isuman bikin perusahaan lain namanya Neo Teknologi juga. Oh iya. Dia kayak petty ya, anjir brand gua gitu. Gak mau kata harus ada. Dia bikin label kayaknya deh namanya. Neo Teknologi. Ada Neo Teknologi. Sebenarnya kan NCT memang dibuatnya itu sistem graduate kan. Sebenarnya kalau kayak isu Mark keluar ini, dalam artian dia kan harusnya tanda kutip graduate ya. Ya udah sebenarnya gitu ya emang harusnya ada member baru nih, tapi ternyata berhentikan pas Lisuman keluar. Chaps juga konsepnya juga udah kadung fix group sih. Ya udahlah. Terakhir Wish. Dan gue kayak merasa teknologi. Gue merasa kayaknya Wish ini punya segmen yang baru, punya kan regenerasinya udah beda ya. Sepanjang NCT 10 tahun ini kan ya. Walaupun mungkin cuman kayak kita merasa 1 dekade, tapi kok cepet banget gitu perubahan generasinya. Karena kalau yang NCT yang 1 to 7 tuh kan millennials banget kan, peak millennials kita lah gitu ya. Habis itu masuk ke Dream tuh kayak udah mulai bergeser, terus masuk ke yang kayak NCT U yang fase-fase yang Make a Wish itu kan udah kayak Gen Z ya kan. Nah sekarang si Wish Gen Alpha nih gitu, yang udah fansnya udah Gen Alpha nih. Dan gue merasa enggak, lu bakal kaget ternyata fandom NCT Wish itu adult semua. Enggak, kalau gue ngeliatnya kayak ini harusnya. Enggak, itu adult ya. Itu ada datanya tahu. Ini harusnya kayak targetnya udah harus di Gen Alpha gitu karena. Enggak, tapi ternyata fansnya adult. Oh damn, that's disappointing sebenarnya. Tapi gue ngeliat justru yang fans Gen Alpha, yang anak kecil itu TXT.
Anjir. TXT itu fansnya bocah-bocah, anak kecil. Tapi itu fans US-nya atau fans Korea? Di Korea. Di Koreanya. Karena kalau di US emang Alpha di US itu K-pop banget nih sekarang, makanya nih Gen Alpha itu K-pop Demon Hunter. Kalau di US sukanya ya, yang anak kecil ya. Cuman kalau gue kayaknya Stray Kids deh. Gue lihat di salah satu videonya React waktu itu mereka lagi bahas soal Gen Alpha dan di situ dibilang kayak recent research memang gara-gara K-pop Demon Hunters, tapi K-pop in general itu memang jadi genre yang paling banyak didengarkan oleh Gen Alpha di US. Sukanya gitu. apa? ENHYPEN ya? Ya, tapi kayaknya ENHYPEN di generasi-generasi itulah ENHYPEN, TXT yang apa sih? Surprisingly itu Stray Kids. Gue lihat data-data penjualan tiketing yang lo retweet itu. Nah itu gue kaget NCT Wish itu 0% fanbase cowoknya hampir gak ada sama sekali. Dan mostly umur 20 tahun ke atas yang beli tiketnya. Well bener sih. Karena gue ngerasa dia tuh konsepnya otome ngerti gak? Iya. Parasosial di mana itu yang dibutuhkan sama yang adults kayak gini nih gitu. Iya. Dan kalau tadi gue bilang kayak maksudnya ideally gue ngelihat secara mereka pasarnya mungkin masuknya lebih ke Gen Alpha, tapi ya secara Gen Alpha juga mungkin belum punya duit juga kan maksudnya, jadi belum ada daya beli juga. Kalau Gen Alpha yang bener-bener Gen Alpha tuh sebenarnya IVE dan juga penonton konsernya mostly umur 40-an karena bawa anaknya kan. Itu Gen Alpha tuh paling IVE sama TXT sih. TXT teenager sih berarti. Iya. Kalau gue sempat ngobrol sama salah satu random orang gitu kan, gue bilang kayak dia suka Heart to Heart, gue bilang kayak wah lo berarti anaknya Gen Z banget ya katanya. Tapi terus dia bilang kayak jujur sebenarnya fans Heart to Heart tuh banyak kan Alpha tahu kata dia gitu. Bahkan Gen Z malah sedikit. Oh gue juga kayak oke. Oh lebih muda lagi. Tapi dan kalau gue mendengarkan musiknya kayak oh iya make sense sih. Iya. Cuman ya returning customer ya kan lebih tepatnya kalau Heart to Heart ini kan yang kayak ya Red Velvet udah gak ada nih. Udah kita stand yang lain aja, itu Aespa gitu. Aespa mungkin udah sampai di titik yang Aespa kegedean nih gitu misalnya. Ya udah kita ke Heart to Heart. Jadi banyak juga returning customersnya juga, returning fans yang dari SM Stan yang lain yang pada akhirnya tetap ke bawah ke situ sih menurut gue. Ya kalau NCT kayaknya memang sudah harus regenerasi dan apapun konsep yang dibawa sama Wish, as long as they still productive dan menghasilkan duit ya kayak ya udah gitu. Dan masih panjang lah perjalanannya kalau Wish ya. Tapi kalau yang NCT yang lain mungkin gue tidak melihat Doyoung atau Jaehyun akan memutuskan untuk keluar ya. Kayaknya mereka tipe yang akan perpanjang kontrak at least for like 2 atau 3 album solo lagi gitu. Cuman secara kalau Yuta mungkin make sense menurut gue kayak balik ke Jepang. Beda banget. Kalau Ten kan bisa balik ke Thailand ya. Iya ada. Dan juga secara musik Yuta beda banget. Itu beda banget gitu. Dan somehow itu yang lo butuhkan ya sih dari perilisan solo gitu. Ayo biar Yuta ketemu Jejung anjir masih gak bisa nih baru follow-followan doang. Belum ketemuan on publik ya direkam ya. Kalau off sih sering mereka kan satu geng. Tapi sama Hide kan udah kan. Udah kan ya. Udah itu. Udah follow-followan sih. Itu udah circle-nya pasti kena lah nanti ke situ juga gitu. Si Yuta artis di luar SM cuman follow Jejung tahu orang Koreanya. Bagus. Selain member NCT ya, itu Jejung doang kayak mereka seakrab itu. Ayo tunjukkan ke dunia. Kayak aduh gue kepo anjir. Bayangin gimana kekinya Haido, Jejung dan Yuta harus satu panggung. Gimana kekinya staff SM lama yang ngeboikot Jejung. Iya, Lisuman liat anjing lah. Anjing. Mumpung kita masih ada di topik SM, ini enggak, dan tadi kita sempat bahas K-pop Demon Hunters juga. Gue nggak tahu apakah lo aware soal ini juga. Jadi kan awal tahun ini K-pop Demon Hunters Golden menang Grammy, Golden menang Oscar sama Golden Globe dan segala macam kan. Terus sebelum itu kan setiap kali ada awarding pasti kan mereka punya masa campaign kan, award campaign kan. Nah pas K-pop Demon Hunters ini meledak banget, IJ diundang kan ke You Quiz on the Block. Oh iya, kan diundang SIJ nih, SIJ diundang ke situ. Nah dia cerita kan soal You Quiz sih berarti Yoo Jae-suk ya. Kan dia cerita gimana dia dulu SM. Dia gagal nggak bisa debut dan segala macam kan. Ini yang lucu adalah begitu banyak fakta yang dikuak IJ soal the dark side of the industry di situ, tapi respons SM-nya lama banget sampai akhirnya K-pop Demon Hunters menang Grammy sama Oscar.
yang gue merasa ini lucu karena You Quiz on the Block tiba-tiba menghadirkan orang yang bikin ngerekrut SM ya. IJ, orang yang ngerekrut IJ, yang ngerekrut IJ. Yang akhirnya foto pre-debut Wonbin dikeluarin ya. Iya. Mereka counter berita itu dengan menghadirkan staff SM ngeluarin foto Wonbin dan bilang kayak kita nge-encourage IJ kok untuk keep chasing her dream. Kayak dalam hati gue kayak nggak necessary banget. Lo ngapain acara TV yang tadinya mengundang orang-orang yang emang esensial banget buat kita bahas, malah menghadirkan agenda klarifikasi agensi nggak penting abis. Udah gitu lo bawa Wonbin lagi kayak nggak penting. Dia mancing itu Wonbin. Dia makanya gue pakai foto Wonbin. Gue pikir kayak anjir agak cheap ya SM buat counter. Gue nggak notice itu. Ternyata itu mau ke counter IJ. Karena IJ tuh emang bilang apa sih? Udah OP banget sekarang kan. IJ tuh bilang kalau dia waktu di SM itu nggak didebut karena dia bilang kayak dia dianggap nggak terlalu cantik, dia dianggap nggak terlalu bersuara bagus. Pokoknya ya tipikal lah gimana ketika lo evaluasi mingguan kan pasti gitu kan, suara lo lihat kan. Apalagi dia badannya besar kan, IJ tinggi kan banget ya. Videonya JYP Park Jin Young yang komentarin audisi. Sempat ngeliat nggak di nggak kayak yang ini nggak algoritma gue tuh ada yang kayak you're not good enough kayak gitu-gitu. Komentar kayak gitu. Dan itu kan sebagai lo yang masih lagi merintis sebagai trainee sakit hati kan. Lo masih remaja dapat komentar seperti itu. Walaupun memang pada akhirnya itu melatih lo untuk jadi lebih kuat sih. Tapi berapa banyak sih orang yang bisa sekuat itu sampai akhirnya lo bisa jadi IJ gitu kan. Dan ketika dia udah punya suara dan dia ngomong kayak gitu, gue ngerasa kayak yes, this is it. This is what I want. This is what I want from someone yang udah disakiti sama sebuah agensi yang besar, yang korporat, yang emang udah toxic gitu. EJ tuh umurnya berapa ya? Misalnya seandainya dia usia Irene dia. Oh, berarti supposed to be kayak era FX Red Velvet ya? Red Velvet. Kayaknya emang dia seangkatannya sama Irene deh. Ininya. Dan di situ dia bilang kayak kegagalan dia di SM itu gara-gara itu kayak I'm not good enough, I'm not like pretty enough segala macam kayak gitu kan. Karena dia tuh badannya bongsor tahu. Gede. Mungkin untuk masuk grup gue biasa kan fisik dilihat banget ya. Jadi kayak ini terlalu timpang kali, bahkan rata-rata kecil-kecil semua kan. Salah satu poin yang disempat dia bilang juga kayaknya mungkin masalah ini juga sih fisik berat badan dan segala macam itu yang mana dia emang badannya besar. Wajar emang K-pop memang butuh seperti itu, tapi bagaimana dia bisa mengeluarkan fakta itu dan dia bisa percaya diri bilang bahwa Loki bilang kalau K-pop ini toxic sebenarnya gitu. Dan bagaimana SM ke-trigger sama itu dengan ngebawa salah satu direktur mereka buat datang ke acara yang sama. Iya, itu ngapain dia masuk ke ngapain ya tiba-tiba ke situ ya? Oh, cuman buat nge-counter IJ gitu. Maksud gue kayak wah anjir IJ lu sekuat itu loh sekarang sampai SM aja tuh langsung ke-trigger dan takut kita harus bikin sesuatu untuk membalas ini gitu. Dan tapi sayangnya ketika episode itu muncul yang orang tertariknya bukan gara-gara counter soal IJ-nya, tapi karena footage lamanya kan. Iya. Yang gue kayak males banget SMGG. Wonbin lu dijadikan bait oleh SM. Ayo keluar dari SM. That's so funny. Dan that's like gue kayak it gets under my skin. Jijik gue sama SM sampai segitunya, saking mereka nggak mau banget punya image yang jelek. Tapi kan emang yang kayak ya you did that to EJ, you get her dirty gitu loh maksudnya. Ya lu kalau EJ ngomong dan itu fakta wajar dong. Dia gitu. tuh gue bingung ya kalau SM tuh lu mau se PR-nya kayak udahlah dari era Jawa aja image lu udah gak akan bersih di mata gue. So sorry kayak lu gue juga misalnya si BX ini tetap dibilangnya si BX-nya mungkin kecele atau gimana ya, tersandung emang ada keputusan yang salah dari dia. Enggak, tetap lu udah mati lu dari gue udah gak percaya. Lu dari era JYG itu enggak dari era Shinhwa. Sebenarnya dia juga mereka kan yang gak mau Shinhwa keluar bawa nama Shinhwa kan, sampai Shinhwa harus berantem, harus bertahun-tahun di pengadilan kayak anjir. Makanya itu gue anjir gue ya di situ di titik itu udah gue emang udah bukan SM stan lagi kan sejak beberapa tahun terakhir ini. Tapi pas gue ngikutin berita yang IJ, Oscar, Grammy tiba-tiba dia muncul, lu ngapain bawa direktur siapapun lo itu buat klarifikasi, terus yang dikeluarin footage Wonbin.
Cuman supaya orang teralih perhatiannya bahwa enggak kok kita tuh suportif kok ke IJ. Oh, ternyata mereka mention IJ gitu. ya. Mereka literally mention IJ dan bilang kayak kita ngasih support kok ke mereka waktu kita mutusin buat ngeluarin mereka itu, kita nge-hire mereka karena kita nge-scout IJ tuh karena emang kita yakin dia punya bakat, tapi ketika dia keluar juga kita ngasih encourage. Vibe itu kayak gitu yang kayak enggak gitu. Gue kalau jadi IJ baca nonton episode itu kayak ada gitu anjir. Gue kayak untung gue udah menang Grammy, gue udah menang Oscar, kayak gue bodo amat gue bilang gitu kan. Anjir gue gak notice yang ini. Gue tahu sih yang foto footage Wonbin itu berhasil kan mereka mengalihkan perhatian lo ke Wonbin kan. Sementara gue kayak malah jadi gitu. Atau gue kayak emang anjir SM. Kita bakal baca curhat setelah hampir 1 jam. Udah hampir 1 jam. Anjir, ya gimana nih apa? Ya udah baca curhat aja gak apa-apa. Lagian gak banyak kok. Iya. Karena udah mulai ditinggalkan ya podcastnya ya. Iya, ke Korean Manifest dibukanya terburu-buru sekali. Kita lupa ya. Oke, dari gue dulu yang cepet. Gue dari atas ya. Di Instagram ya lo ya? Cuman ada Instagram, di Twitter tidak ada sama sekali. Oke, siap. Padahal di Twitter dulu gue udah pancing pakai video keep it up. Anjir, gak ada yang notice. Kampret. Oke, Dem 3 April 2026. Ini gue sengaja pakai posternya Monsta X Kota Casablanca dengan background Samson Kenangan Terindah. Karena hari ini kita rekaman pas di hari konsernya Nexus. Jarak gue Nexus dan Shonu dan kawan-kawan tidak sampai 5 km guys. Tapi kita gak ada di Kokas. Kita gak ada di Kokas ya. So sad. Dem 3 April 2026 jam 1 siang waktu Korea Selatan, SM announce Mark Lee keluar dari SM dan NCT. TBH pas day 6 konser TDS 4 kemarin udah day 6. Emang mereka berapa hari konser? Day 6 hari. NCT Dream. Berturut-turut? Enggak berturut-turut, 2 weekend. Oh 3 hari. Weekend, 3 hari. D6 konser TDS 4 kemarin udah nebak-nebak sih kenapa Mark nangis selama lagu Rainbow. Haechan, Renjun juga nangis di lagu itu. Terus pas lagu Graduation juga pada ngehadap belakang sambil lihat foto-foto lama mereka. Ya Gong itu Jisung sih, nangisnya sampai sesenggukan gitu. Well, tapi itu hal terbaik sebenarnya buat Mark. 10 tahun dengan jadwalnya padatnya itu, kalau dia cuma keluar dari SM, tetap aja solonya bakal susah berkembang kalau harus ngikutin jadwalnya NCT. Emang dari awal udah salah masukin Mark ke unit-unit lain. Masalah SM plus Super M. Ini gara Super M keluar semua anjir membernya. Plus Super M. Tapi kalau bukan dia juga siapa lagi. Terus ada Ten yang juga keluar dari SM. Ini juga udah ketebak pas dia nangis di konser terakhir Wavy. Tapi Ten deserve sesuatu yang lebih karena di SM benar-benar kurang banget dieksplor dan dipromosikan. Wavy juga sama, bentar lagi kayaknya Win-Win juga bakal keluar. Awalnya berat sih pas Mark keluar. Tolong dibacain ya, love you guys gitu. Ya Win-Win ya udahlah. Ya udahlah, Win-Win udah punya dunia sendiri gak sih? Keluarga keluar juga gak ada rasanya. udah gak ada rasanya ada di hidup gue. Oke. Gue sedih banget tuh gara-gara kan waktu pas 127 pertama kali datang ke Jakarta waktu Spotify on stage. Iya, masih ada Win-Win ya. Masih ada Win-Win kan. Kan gue interview 127 tuh waktu itu gue di Creative Desk. Tapi Win-Win sama Mark tuh gak ada di interview itu. Gara-gara flightnya beda soalnya. Karena Mark sama Haechan masih sekolah kan. Jadi mereka gitu. jadwal flightnya beda. Sementara Win-Win lucu banget masih sekolah. Win-Win flightnya bareng sama nungguin Mark sama Haechan. Jadi pas di interview tuh gak ada Win-Win. Sementara yang lainnya kan gue udah pernah ketemu sama apa Win-Win nih. Tapi emang ya kalau lo suka sama satu grup atau satu member, dihalang-halangi banget dia lo ketemu. Ya Allah, bener. Lo sama Wonho gitu kan? Iya. Dihalang-halangin banget asli. Gue sama Win-Win gitu, sama EXO gitu sampai sekarang. Tapi sama Wonbin gak sih? Iya sama Wonbin iya. Gue pengecualian ya, karena generasinya udah beda kan. Iya udah sih. bukan Isuman soalnya kan gitu. Udah gak ada lagi tuh syaman-syamannya Isuman. Ada kekuatannya kan di situ kan. Kan gue kayak sama Win-Win gue kayak gitu, sama Mark gue kayak gitu. Terus akhirnya pas Baekhyun kayak gitu. Baekhyun kayak gitu juga. Tapi pas Mark gue ketemu sih pas SM Town. Pas di wawancara SM Town. Tapi yang udah gue dari jauh aja gitu, yang kayak gue, masalahnya pas ketemu sama dia gue udah gak NCTzen lagi gitu. Jadi kayak gak terlalu kayak gimana-gimana. Lu berhenti NCTzen kapan sih? Gue berhenti NCTzen itu waktu Wavy udah mulai dikesampingkan. Gue tuh lumayan suka. Gue NCT ilicil banget kan. Gue suka banget. Gue berhenti banget pas Kick It ya, apa Kickback judulnya? Kick It ya. Nah itu udah yang Kick It itu yang kayak New Tank. Gue sebelum New Tank itu gue suka banget tuh NCT. Oh gue terakhir NCT mah ini sebelum Superhuman.
Lebih dulu lagi. Oh lebih Superhuman tuh bagus banget tahu. Ih. Terakhir NCT tuh 1 to 7 tuh menurut gue peaknya waktu di Cherry Bomb. Udah itu menurut gue ada album. Tapi first album udah kayak not really. Abis itu kesini kalau Dream ya bahkan reguler aja gue suka. Enggak, gue biasa aja yang di reguler. Simon sih gue suka. Enggak itu udah habis itu. Nah kalau Wish gue suka. Tapi ya, Wish ya, gue juga bukan personality atau membernya ya. Gue emang suka musik diskografinya. Emang menurut gue kayak ini harusnya Dreamies tuh bisa Dreamies kan sebenarnya mau dijaga ke youth-nya gitu. Lewat graduate betul, itu kan. Betul gitu. Dan itu yang konsep youth-nya Wish itu yang konsep youth-nya Dreamies tuh yang diambil sama Wish. TWS kan sebenarnya To Us dikutip dibikinlah To Us gitu kan. Walaupun To Us juga kan dapat banyak banget pengaruh dari Seventeen, tapi works banget di To Us gitu. Dan pas yang lucunya adalah pas To Us udah terkenal, SM bikin Wish kan dengan konsep yang sama, jadi kayak ya nyontek To Us, padahal sebenarnya enggak, padahal sebenarnya To Us yang nyontek sama Wish sebenarnya. Sebenarnya itu punya Dreamies sebenarnya yang diambil sama Wish, tapi kesannya kayak ya To Us nyontek Wish nyontek To Us nih karena To Us udah populer banget. Iya. Terlalu OP sih si To Us-nya. Makanya jadi kan gue suka Young Jae. Di To Us, ya, gue suka To Us tapi gue belum hafal. Lu harus hafal gimana tapi sih? Gue secara musik emang ini. Ya, gue juga suka. Gue suka banget gitu. Oke, next di Instagram ya. Bawahnya. Wah sedih banget, aku gak bisa nonton konsernya Monek dari Surabaya ke Jakarta, bakal mepet banget waktunya dan masih probation kerjaan, jadi gak berani izin. Padahal pengen banget ngelihat Monsta X, tapi senang banget karena MBB Indo akhirnya bisa lihat konser Monek. Oh iya, tadi gue bilang apa? MBB. Nanti MBG lo kata. MBG. Karena Mon BB Indo akhirnya bisa lihat konser Monek setelah sekian lama. Kadita sama Karon nonton Nexus nggak? Sehat-sehat kalian, can't wait dengerin kekoreaan. Kita nggak nonton nih. Aku sudah berusaha ya. Aku nunggu Dedi, tapi ternyata Dedi kok tidak bisa memberikan yang terbaik. Aku sudah berusaha sebagai Dedi. Aku sudah berusaha. Gue sih nanya Ordal ya, tapi Ordalnya ternyata gak support sama gue. Oke lanjut, anjir kenapa sih yang giliran gue panjang mulu. Halo Karon Kadita, akhirnya ditunggu-tunggu kekoreaan curhat dibuka lagi. Perasaan kita ngejalanin 2026 ini belum ada setengah tahun, tapi kok udah banyak banget gebrakannya. Diawali dengan perasaan bangga karena Haon menang Show Me The Money 12 dan dia bisa reuni sama sohib kentalnya zaman HSR dulu. HSR High School Rapper. Oh anjir, gue kira Mark juga di High School Rapper. Oh kan? Iya dia Mark Sonu The Boys juga ya. Terus besoknya kaget dengar kabar Mark resign dari SM dan out dari NCT. Sampai sekarang pun masih ngerasa sedih tiap dengerin lagu NCT karena tahu kedepannya Mark gak di sana lagi. Tapi dipikir lagi kayaknya aku sedih karena iri deh Mark bisa lepas dari perusahaan toksik itu. Sementara aku di sini saja. Ada juga nih yang lagi di perusahaan. Open to work please. Open to work please dong, jadi ini apa timnya Mark. Dan juga lihat fancam konser EXO masih ngerasa kosong karena nggak ada CBX-nya. Ini nggak tahu sih bisa legonya kapan. Yang udah legowo pun kayaknya masih dibikin gondok karena war tiket kemarin disabotase oknum-oknum serakah. By the way, Kak Ron nonton EXO nggak nanti? Apa masih dendam sama promotornya? Semisalnya buat kerjaan masih mau kali mah ngeliput. Sama terakhir aku terharu ngeliat Big Bang di Coachella walaupun tetap nungguin party OP muncul tiba-tiba di tengah panggung. Untung deh di tengah huru-hara ini masih ada anak-anaknya J-Park anak-anaknya J-Park depan alias long shot yang bikin aku tetap waras. Oke, stand long shot. Oh iya, How I sama 101 reunian juga akhirnya terharu karena ngerasa balik ke tahun-tahun dimana semuanya masih ngerasa mudah buat aku. Masih tinggal di rumah yang dulu, punya atasan yang pengertian, dan masih punya banyak waktu dan uang buat fangirlingan. Buat Kadita, have fun ya besok nonton Monsta X-nya. Beban gue berat banget coy pada ngarepin gue nonton Monsta X. Pick me banget dah. Akhirnya bisa balik ke jati dirinya yang Mon Bebe mentok itu. Makasih ya Kak Ron, Kadita udah mau bacain unek-unek aku yang ngalor ngidul ini. Sehat-sehat terus ya kalian. Hehehe. Aduh. Tuh dia minta episodenya 2 jam sekalian bahas konser Monsta X. Terus gue bilang maaf gak nonton Monsta X. Iya. Maaf gue tidak semon Bebe itu. Oh iya ya, sekarang kan udah banyak fandomnya ya. Bryce, Longshot, Give It Up. Gue akan agenda gue tahun ini akan ngomongin Give It Up mulu. Oh gitu. Hati-hati loh. Hati-hati apa nih? Iya kan apa? Terbiasa kena bala. Iya, kan? enggak lah, enggak aman. Oh, oke aman ya. Pakai shaman yang Jejung aman.
agak lu Jejung shaman Jepang campur Ya, shaman udah. Korea gitu ya. campur lah. Ada lagi nggak? Oke ya, next nih ke Korean curhat. Nggak tahu ya apakah ini karena aku nggak terpapar atau their music is just not my cup of tea. But I adore and respect all their members. But I feel like Big Bang's Coachella performance was a bit underwhelming. I was honestly expecting more, especially since they finally got the chance to perform there after canceling in 2020. Yes, I did feel the nostalgia, but as a whole performance for me, and I'll say it again, for me, rasanya nggak imbang sama gaungnya. Tapi lu Did you watch? I haven't watched it yet. Memang sih sebenarnya gue udah merasakan ini ketika dari solonya GD. Gue merasa GD itu kalau live tuh kayak nih kayaknya nih orang udah capek deh kalau nyanyi live ya, karena suaranya kayak udah serak-serak terus kayak udah tinggal nih kalau pendapat pribadi ya, gue merasa kayak udah ngandelin kayak teriakan-teriakan growling aja gitu, jadi bikin nggak performance-nya nggak terasa untuk dikendaliin dia sendiri, kayaknya dia udah kecapean nih gitu. Memang ketika di pas kalau ada performance sama Big Bang kan bisa disupport sama Daesung sama Taeyang kan, vokalis kan ya. Jadi kayaknya gue memang kalau yang di Coachella gue nontonnya yang Daesung bawain lagu trot, itu menurut gue bagus sih. Untuk apa lu bawain lagu-lagu tapi lokal, itu solo performance. Jadi gue as a Big Bang, ya as a Big Bang itu memang kalau gue baca-baca ada yang mengeluhkan ya itu performance GD sih. Jadi kadang ada yang muncul narasi ini orang kayaknya overrated deh, karena kalau dia bawa live tuh udah ngos-ngosan gitu. Karena ada suatu ketika pas dia perform Gayo, dia tuh bawain crooked. Itu kayak pokoknya aneh banget, kayak dia teriak. Iya, dia teriak terus kayak ya udah. Dia akhirnya memang jadi ini bahwa ya ini performance-nya tetap hype karena ya emang lagunya udah legacy gitu loh. Jadi ya itu sih kalau yang gue rasakan ketika sebelum Coachella ini ya. Gue udah ngerasain itu sih. Gue merasa kayak jadi ini kalau live tuh kayak agak bisa dia tutupi dengan gestur-gestur. Dia kan suka gestur aneh gitu ya. Orang-orang anggapnya dia kayak orang lagi ngablu lah. Enggak, kayak orang konsumsi obat lah gitu, yang gerakannya tuh aneh-aneh sendiri gitu loh. Dia yang dijual dari penampilan dia ya pada akhirnya musiknya sih. Whole package of performance-nya dia sama panggung dan segala macam, tapi bukan vokal kan. Vokal sih. Vokal emang berasa regres kalau emang vokal bukan berarti dia nyanyi yang kayak Taeyang, enggak, tapi kayak maksud gue vokal even ketika rap pun tidak terasa seperti pas niat, era prime-nya GD sih. Iya, niat dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kayaknya valid sih menurut gue pendapat ini juga, karena banyak tapi yang berubah juga kan ya. Fans Big Bang pun kalau kita melakukan ini, dia apa yang kita lakukan akan seneng sih, karena nggak pengen akhirnya nanti Big Bang kan isunya mau tour ya, tour. Biar orang-orang nggak beli tiketnya gitu. Jadi lagi muncul di narasi ini kalau live jelek loh kayak gini-gini. Sama waktu EXO announce juga gitu, kayak EXO tuh jelek tahu, mending nonton BTS aja gitu. Buat menghalangi. Tidak berpengaruh. Siapa? Gue. Ya Allah anjir panjang lagi. Soal Hisung sama Mark aku yakin pasti udah banyak yang ngewakilin. EXO juga pasti udah bagian Kak Ron sampai bikin 2 artikel. Jadi aku bikin curhat soal Kiss of Life. Finally mereka breakthrough lagi setelah di cancel orang-orang gara-gara masalah CA dulu. Cultural appropriation ya. Beberapa comeback sebelumnya tuh susah banget naik, dan tiap ada konten-konten soal Kiof lewat, pasti komennya tuh nge-cancel mereka. Padahal Kiof udah minta maaf, bahkan Julie udah minta maaf 6 kali, but people doesn't seems to care. But it's the double standard that really gives me the ick. Just because they are women and from a small agency, and it's like they're treated as if they can do anything right and their careers are already over. Tapi kalau itu idol cowok, besoknya juga udah pada lupa mereka pada habis bikin kasus apa. Dan buat comeback ini lagunya enak, tapi memang serepublik cinta manajemen itu. Oh ya? Iya, lu denger? Belum. Lu pasti suka sih. Okay. Lu kalau suka Pussycat Doll, itu lagunya Pussycat Doll banget. Oh really? Tapi kalau generasi sekarang katanya itu lebih mirip kayak Ted McRae. Nah itu, tapi gue kan gak dengerin Ted McRae. Kalau kalian especially Kak Ron belum dengerin. Dia udah tahu, lo pasti belum dengerin. Ini lagunya satu genre sama yang Midas Touch. Atau kalau masih gak tahu juga, ini lagunya Mulan Jamila, Makhluk Tuhan balik seksi era. Wow. Stream Who Is She
stream Who Is She y'all gitu. Gue personally juga suka Who Is Iya. Who Is Tapi She bagus. Era makhluk Tuhan paling seksi itu era terbaik sih menurut gue. Era makhluk Tuhan paling seksi. itu era gue siaran radio ya. Jadi itu wah Mulan Jamila di era itu anjir dar. Dan ketika gue nonton performance live-nya kayak she's good man. Dia masih sebagus itu walaupun dia jadi setelah dia udah pakai kerudung-kerudung itu dia bawain makhluk Tuhan paling seksi sambil ngedance. Enggak ngedance tapi suaranya tuh masih se-strong masih bisa itu, masih bisa. Keren banget. Gue kayak anjir gue mau nonton kayak Republik Cinta Manajemen bikin join concert yang di era itu ngerti gak sih? Kayak wah itu the best sih menurut gue. Next ya, ada yang curhat nih. Ini bener gak sih? Yang ini, hai Karung Kadita, aku gak tahu kapan kalian bakal rekaman. Ini ya. Hai Ron dan Dita, aku gak tahu kapan kalian bakal rekaman dan gak tahu juga bakal dibacain atau enggak. Tapi aku izin buat mengeluarkan unek-unek aku sedikit. Dulunya aku EXO-L. Kok gitu? Kok udah gak EXO-L? Nah apa sih? Sekarang coba dengerin key feed up. Dan sangat excited nunggu comeback, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Karena patah hati beralihlah aku ke grup adiknya NCT, khususnya NCT Dream. Belum terlalu nyelam banget, tapi dari dulu pas masih ngikutin EXO memang suka ngeliat bonding mereka bertujuh. Kurang lebih mirip-mirip lah sama EXO. Nggak ada tuh bonding-bonding di EXO, mana ada. 12 or none. 12 or none dah itu dah. Dan di sini aku menyadari salah satu faktor aku suka mereka adalah chemistry mereka dengan member satu sama lain. Dan hari ini ada berita Mark keluar, makin sedih lah hatiku ya, overwhelmed banget sama beritanya. Sedih tapi kayak nggak bisa apa-apa dan ikhlas aja ngelihat gimana kerja kerasnya dia selama kurang lebih 10 tahun ke belakang. Nggak pernah ngelihat dia perform jelek, pasti do the best lah pokoknya. Jadi aku berusaha mengerti point of view-nya dia sebagai manusia yang juga berusia 20-an dimana pengen explore genre dan hal-hal baru. Dan juga Gen Z ini yang menginginkan work-life balance. Tapi karena mengalami patah hati yang berturut-turut, mana juga lagi life after breakup in real life, aku memutuskan untuk menarik diri dulu dari K-pop. Mau istirahat sejenak. Jadi ingat kata-kata Ron dan Dita, emang K-pop itu dinikmati as entertainment aja. Semoga nanti kalau balik ke K-pop lagi, aku udah punya mindset itu. Buat Mark, aku sangat tersentuh dan terharu dengan cara bagaimana keluar dan turut mendoakan semua jalan yang mau ditempuh ke depannya. Semoga dilancarkan dan bisa hidup sesuai dengan yang dia impikan selama ini. Aku sebagai orang yang juga akhir-akhir ini mikirin hidup, ini mau aku maknai seperti apa? Salut dengan keberaniannya Mark ya. Karena dia bisa ambil keputusan untuk berani memulai chapter yang baru. Satu hal yang juga aku ingin lakukan tapi saat ini aku belum punya keberanian. Tolong doain ya Ron dan Dita, semoga juga bisa punya keberanian buat mengejar mimpi dan memberi makna pada kehidupan ini. Maaf agak panjang, terima kasih udah mau dibacain. Sehat selalu buat Ron dan Dita, semoga segala urusannya di dunia dilancarkan. Semoga Mark bisa memberikan lo keberanian ya, gue yakin. Iya bagus-bagus. Sehat gila, banget Mark, ya. Influence lo ke gitu. Gila banyak orang luar biasa. EXO Mark gak begini nih ke gue nih. Influence EXO gak kayak gini nih ke gue nih. Ada lagi gak ya? Ada di bawah itu masih tuh belum dibacain. Hai Kak, maaf aku mau yapping karena Mark left NCT. Gak tahu ninggalin NCT aja atau beserta SM-nya. Dua-duanya ya. Aku pikir aku udah imun setelah ditinggal satu-satu sama member EXO. EXO tuh berarti udah diinjek berapa kali tuh. Ternyata nggak juga. Wak tetap ada sedihnya meskipun nggak sesedih waktu Chris ninggalin EXO. Ya kalau itu nggak usah disedihin lagi. Bersyukur kalau alhamdulillah mampus. Ditambah waktu encore TDS 4 ini Mark tuh mukanya sedih banget dan belakangan member sering post foto bareng Mark. Terjawab sudah penyebabnya apa. Mungkin kali ini terjadi pas aku masih SMA, kayak pas Chris keluar aku akan sedih dan marah. Tapi setelah dewasa rasanya kayak ngelihat teman sendiri resign, ya udah cuma nggak satu kerjaan aja. Tapi masih bisa temenan, ketemu dan kontakan. Dan sebenarnya sedikit berharap meskipun udah nggak di NCT, dia masih bisa konser bareng kayak Dio di EXO atau Tiffany dan Sohyun di SNSD. Somehow mendadak aku bersyukur tahun lalu jadi anak rebel yang ninggalin kerjaan demi nonton TDS 2 hari. Yeay. Anjir, ninggalin. Masih ada kah? Habis ya? Habis ya. Wah. Ini isinya tentang Mark ya mostly ya. Gila Mark. Lu menghilangkan Mark, tanda yang bekas banget di hati orang-orang. Luar biasa sih. Ini sesuatu yang nyambung ke obrolan tadi yang lo bilang kalau dia itu cukup devoted Christian. Kayak gue merasa
dia menjalani hidupnya pun penuh dengan value, dengan penuh dengan kebaikan, ngerti gak sih, sesuatu yang memang yang lo harapkan dari seseorang yang beragama gitu loh, yang jadi kayak dan dia jujur soal yang kayak ya gue kira tadinya ini akan jadi karir yang sebentar, tapi ternyata malah jadi lama, tapi malah jadi gue nikmatin ujung-ujungnya, dan ketemu sama orang-orang yang banyak juga dan ngasih impact gitu. Dan gue merasa K-pop tuh butuh orang-orang lebih banyak yang kayak gitu, yang open buat ngomong tentang apapun, yang jujur, yang emang basically ngasih apa ya, kayak influence yang baik lah ke dunia gitu, nggak cuman kayak sensasional aja gitu misalnya ya. Terima kasih Mark, kita tunggu karya-karya berikutnya. Kita doakan yang terbaik buat Mark dan juga Hiseng solonya. Dan juga Keep It Up. Keep It Up, yeah, Keep It Up. Ayo please Bekasi Convention Center bisa, nanti gue yang beli tiketnya. Bekasi, lu udah pernah ke Bekasi Convention Center? Belum pernah sih jujurnya, tapi itu deket banget sama rumah gue. Oh gitu. Itu dong di ini dong apa? Propose ya? Bukan di propose, survei kayak. Ke Miss E ya, gue kasih. Layak nggak ini buat jadi venue konser berikutnya? Nanti ke Inkot Indonesia nanti gue propose. Soalnya Puin kan mau di situ. Puin, gue mau nonton dong Puin, lumayan deket. Nonton Puin, ya Allah gue suka Puin. Anyway, thank you guys buat dengerin episode ini. Buat yang pengen dengerin episode lebih banyak yang kita nggak rilis di Spotify, kamu bisa datang ke traktir.id/kekoreaan. Kasih kita cendol di situ. Kasih kita cendol. Kok cendol sih? Tteokbokki. Ya tteokbokki buat ini ya. Apa ya? MBG kita. Buat MBG kita jujurnya. Gak buat apa-apa juga. Itu ngebantu untuk kita buat ngejalanin podcast ini, buat rekaman, buat transportnya Dita pulang pergi, melewati panas-panas. Oh panas banget hari ini ya. Supportnya tapi buat yang mau aja. Ini enggak tidak ada paksaan dan segala macam. Tapi memang episodenya eksklusif cuma ada di situ. Terus kalau misal mau kirim curhatan, bisa di sosial media di udah bisa DM lagi di X di @kekoreaan_twt atau mau ke IG @kekoreaan_ig. Coba cerita-cerita nanti kita bacakan, yang walaupun nggak tahu mungkin rekamannya kapan lagi ya. Kita bacain kalau rame ya. Kalau rame ya. Yang penting keyword yang kita mute adalah Rice, Wonbin dan Seunghan, itu tidak kita bacain ntar ya. Jeda dulu sebulan. Sungchan juga. Sungchan. Pokoknya Rice semua member Rice kita mute ya. Kita mute ya. Tapi kalau ini dipotong bahaya banget sih. Kalau orang nggak tahu konteksnya. Iya. Oke, thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Annyeong.